sahabat Fides dimanapun berada. Bertemu lagi dalam siaran Fides Channel, dan hari ini kita mendapatkan berita duka yang merundung maskapai penerbangan Sriwijaya Airlines. Sahabat Fides, kami beserta kru Fides Channel ingin mengucapkan turut berbela sungkawa yang sebesar-besarnya atas kejadian naas jatuhnya pesawat Sriwijaya Airlines yang melakukan penerbangan dari Jakarta menuju kota Pontianak. Hari ini adalah 2 hari berlalu setelah kejadian kemarin sore. Menurut beberapa informasi, sumber informasi yang saya dapatkan menyebutkan seperti itu. Ada sekitar 100 orang yang menjadi korban dalam penerbangan Sriwijaya Air dari Jakarta menuju Pontianak tersebut. Ini adalah duka yang paling mendalam bagi dunia penerbangan di Indonesia. Setelah beberapa waktu yang lalu kita dikejutkan lagi dengan jatuhnya pesawat Lion Air dan beberapa maskapai sebelum dari tahun ke tahun yang tidak pernah absen mengalami kecelakaan di udara. Teman-teman, sahabat Fides dimanapun berada, saya ingin mengemukakan satu uraian dalam pembahasan kali ini, bahwa kawan terbaik kita adalah kematian. Berita-berita kematian dan informasi kematian yang kita dengar dari berbagai informasi, bahkan informasi kematian pun yang kita dengar kadang berasal dari keluarga kita sendiri. Apa sebenarnya yang harus kita lakukan dengan informasi-informasi tentang kematian itu? Benar, saya ingin menyimpulkan bahwa kematian adalah kawan terbaik, kawan terdekat kita. Dan salah satu yang harus kita lakukan adalah berdamai dengan kematian. Banyak misalnya filosof-filosof itu memberikan penjelasan, memberikan uraian kepada kita melalui tulisan-tulisan mereka, bahwa kita dianjurkan untuk mati sebelum mati, misalnya, bahwa boleh jadi kematian itu menjadi akses kita untuk berpindah dari satu ruang ke ruang atau dimensi yang menurut filosof itu sebut bahwa pasca kehidupan akan ada kematian, dan pasca kematian akan ada kembali kehidupan, kira-kira seperti itu. Saya ingin mengambil satu refleksi besar ketika kita mendengar informasi kematian di keluarga atau di sekitar kita. Bahkan kasus jatuhnya Sriwijaya Airlines ini menjadi bahan reflektif bagi kita untuk mengambil banyak hikmah. Maksudnya adalah kita harus bisa melihat bahwa fenomena ini bukanlah fenomena yang harus kita tanggapi secara histeris, tidak. Tetapi ini adalah sebuah resiko yang harus kita tanggung. Resiko yang kita tanggung ini bisa berupa ada kelalaian, ada tidak beresan mengurus maskapai dan lain sebagainya, sehingga peristiwa ini menjadi peristiwa nasional, duka nasional yang sebenarnya menjadi bahan reflektif bagi kita merespon dan memaknai apa itu kematian melalui banyak perantara, sakit, kecelakaan, dan berbagai macam sebab-sebab, misalnya kecelakaan lalu lintas, tenggelam, dan lain sebagainya. Bagi saya ini hanyalah akses, atau boleh kita sebut bahwa ini hanyalah sebab-sebab
terjadinya kematian. Karena kematian adalah jalan panjang, adalah akses untuk menuju kehidupan pasca kematian. Kira-kira seperti itu. Walaupun sebenarnya penyebab kematian itu sebenarnya bisa kita minimalisir. Artinya orang bisa dan harus meredam terjadinya proses-proses terjadinya kematian. Misalnya dalam studi kerja misalnya, keselamatan kerja misalnya, orang berpikir bagaimana mengurangi resiko kecelakaan, artinya mengurangi resiko kematian. Sahabat Fidas, dari berbagai penjelasan yang saya uraikan tadi, bahwa kita harus mampu berdamai dengan kematian. Kita harus mampu bersahabat dengan kematian. Sebabnya karena ini adalah proses yang harus kita lewati. Kelahiran, pernikahan, dan kematian menurut Pak Komarudin Hidayat di dalam bukunya Psikologi Kematian pertama dan kedua itu menyebutkan bahwa 3 fase manusia yang paling misterius itu adalah kelahiran, pernikahan, dan kematian. Ini siklus kehidupan kita yang tidak bisa kita pungkiri. Saya tidak akan memberikan sebuah argumentasi bahwa setelah kita mati akan ada kehidupan pasca kematian itu. Kita tidak akan mampu berargumentasi di situ, karena kita harus melibatkan aspek-aspek teologis, aspek-aspek keagamaan. Agama akan terlibat pada proses itu. Tetapi proses kehidupan di dunia ini misalnya harus kita intervensi. Kelahiran, pernikahan, dan kematian. Setidaknya pikiran-pikiran, persepsi kita mampu meraba tentang itu. Artinya apa? Ketika kita bicara kematian, orang akan bicara tentang ketakutan. Ketakutan itu bisa berupa karena orang takut akan kematian, takut akan siksa neraka, takut akan siksa kubur. Dan orang juga akan memiliki ambisi-ambisi besar dalam melihat kematian itu. Misalnya orang akan sanggup meresapi bahwa saya tidak apa-apa mati, kan ada surga, insya Allah kita masuk surga. Atau ada ungkapan seperti ini. Ungkapan juga ini lahir dari satu proses psikologi yang cukup dalam. Misalnya tidak apa-apa kita mati, nanti di akhirat kita bahagia. Tidak apa-apa kita tidak bahagia saat di dunia, tetapi kita akan bahagia saat di akhirat. Atau istilah lain, sebutan-sebutan lain bahwa tidak apa-apa kita miskin saat masih di dunia. Nanti kan akhirat yang akan memberikan kita kejelasan tentang kebahagiaan itu, tentang kekayaan dan lain sebagainya. Artinya memang kadang kematian itu menjadi alternatif psikologi, kekuatan psikologi bagi kita ketika kita tidak mampu lagi berhadapan dengan rasionalnya kehidupan di dunia. Banyak juga yang menyebutkan bahwa gambaran kehidupan kita di dunia adalah gambaran kehidupan kita di akhirat. Saling intervensi sesama definisi tentang kematian inilah yang membuat kita sebenarnya lebih baik berdamai dengan kematian. Ya sudah, kalau memang prosesnya jalannya saya harus mati, saya nikmati itu sebagai proses kematian. Jadi sebenarnya proses kematian ya dinikmati saja. Kita pun yang mendengar informasi kematian tersebut ya tetap harus banyak mengambil sisi-sisi reflektif tentang kematian itu. Sekali lagi